Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua alam semesta ini. Adanya alam semesta ini membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun benda atau makhluk yang tidak diciptakan. Manusia diciptakan, bumi ada yang menciptakan, langit pun juga ada yang menciptakan, jin ada yang menciptakan, bahkan roh kita juga ada yang menciptakan. Wallah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin sesuatu itu lahir dengan sendirinya tanpa sesuatu yang mendahuluinya. Maka sudah sepantasnya lah diri kita semakin yakin bahwa Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semakin dan semoga senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Izinkan yang pertama khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah dan kaum muslimin wa muslimat dimanapun berada. Yang pertama, marilah senantiasa kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman yang sebenar-benarnya iman, takwa yang sebenar-benar takwa, iman yang betul-betul hadir dalam hati kita, tidak hanya muncul dari lisan kita, tetapi laku zahir dan laku batin senantiasa sinkron, senantiasa selaras, senantiasa sama antara batin dan juga dengan laku zahir kita. Dengan semua itu, semakin kita meningkatkan takwa, maka Allah senantiasa akan semakin dekat dengan kita. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan. Barang siapa yang bertakwa, maka niscaya pertolongan Allah akan selalu ada. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Tidak ada lagi utusan selain Nabi Agung Muhammad SAW. Yang wajib kita imani merupakan Rasul pembawa kebenaran. Al-Quran merupakan wasiat terbaik yang dibawakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya, sudahkah kita senantiasa memasukkan Al-Quran dalam hati kita? Sudahkah hati kita memiliki sifat-sifat yang terpuji seperti yang baginda Rasulullah Muhammad SAW ajarkan? Kita sering mengaku bahwa kita iman kepada Nabi, iman kepada Rasul, tetapi apakah hati kita sudah mencerminkan iman kita itu sendiri? Jamaah Jumat yang dirasai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa di momen Maulid ini, mari kita tanamkan, kita lahirkan Muhammad dalam hati kita, yang artinya sifat terpuji. Muhammad artinya yang terpuji. Maka dengan momentum Maulid ini, lahirkanlah sifat-sifat terpuji dalam hati kita. Kita sama-sama memiliki andap asor, kita sama-sama peka terhadap sekitar kita, kita sama-sama peduli. Itulah hakikat salam kiri dan salam ke kanan. Senantiasa hati kita menoleh, hati kita berperasaan, apakah saudara kita ada yang membutuhkan, apakah saudara kita fakir miskin, anak yatim, piatu dan sebagainya sudah rutin kita santuni dan lain sebagainya. Maka itulah sifat-sifat terpuji baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, mari senantiasa kita mengikuti perintah-perintah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah mengajarkan sholat zahir dan juga mengajarkan sholat batin.
Tidak hanya sholat zahir saja gerakan, tetapi sholat batin juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sholat batin yang dimaksud adalah bagaimana hati kita mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajhtu wajhiya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam aktivitas kita sehari-hari, mari senantiasa hati kita terus nyambung kepada Allah. Ketika kita makan, ingatlah makanan itu datangnya dari mana, yang menciptakan siapa, yang memberikan siapa, dan yang harus kita syukuri pujian itu kepada siapa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam duduk, sudahkah hati kita sholat? Dalam bekerja, sudahkah hati kita sholat? Dalam bermasyarakat, sudahkah hati kita mantap kepada Allah? Senantiasa itu yang menjadi PR kita. Senantiasa itu yang harus kita gembleng. Hati kita tidak hanya zahirnya, tetapi batinnya juga sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan momentum Maulid ini kita penuhi semuanya itu. Kita sempurnakan kewajiban kita. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang maha satu. Tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah oleh kita. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sandingkan. Jin, apapun, benda, batu, alam semesta ini, bahkan malaikat pun tidak pantas kita sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi diri kita. Maka qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah lah tempat kita bergantung. Allah lah tempat kita meminta. Allah lah tempat kita berkeluh kesah. Allah lah tempat kita memohon segala sesuatu. Allah lah yang menyembuhkan. Allah lah yang memberikan kekuatan. Allah lah yang memberikan ilmu. Allah lah yang memberikan hidup dalam setiap apapun dalam dunia ini. Hidup itulah yang menyeliputi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Maka Allah tidak ada yang beranak dan juga tidak diberanakkan. Allah Maha Suci atas segala sesuatu, tidak seperti makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita yang mungkin selama ini sudah kita tuhankan, merasa kita yang paling berilmu, merasa kita yang paling alim, merasa kita yang paling kaya dan lain sebagainya, itu adalah apa? Tuhan-Tuhan kita yang ada dalam diri kita ini. Mari sama-sama kita bunuh semua hal-hal yang menjadi kekotoran hati kita. Kekotoran hati berupa apa? Musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada gambaran-gambaran dalam hati yang menjadikan gelap gulitanya hati, kita singkirkan itu semuanya. Apa itu? Yaitu syahwat dunia alias kesenangan dunia. Boleh kita tetap bekerja, wajib. Boleh kita mencari harta sebanyak-banyaknya, wajib. Tetapi jangan sampai hati kita digeret oleh nafsu, mencintai dunia itu, mencintai harta itu, mencintai tahta itu, dan bahkan menuhankan diri kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang keempat, yang terakhir wasiatnya adalah mari sama-sama kita jadikan daerah Simbar ini, Desa Bener ini menjadi contoh bagi dusun yang lain, menjadi suri teladan yang baik. Diri kita, keluarga kita, anak keluarga kita, jadikanlah diri kita masing-masing menjadi suri teladan yang baik bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi anak keturunan kita. Jadilah suri teladan yang baik masing-masing melalui faknya masing-masing dan juga bidangnya masing-masing. Sehingga akhlakul karimah, akhlakul Muhammad lahir dalam hati panjenengan, sehingga betul-betul iman kepada Rasulullah itu nyata dalam hati kita semuanya. Yang kelima, mari tetap kita jaga kondusivitas di Simbar ini, di dusun Simbar Jaya ini kita jaga agar apa? Persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Kerukunan antar umat, persatuan dan juga saling menghormati, menghargai terus kita tanamkan. Hilangkan semua dengki, iri, dendam,
dan lain sebagainya, pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada perpecahan, mari terus kita kikis. Malu hati kita jika terus kita dalam keadaan gelap gulita. Malu hati kita jika kita dari kecil sudah dikenalkan dengan sarung, dari kecil sudah dikenalkan dengan koko, dari kecil sudah dikenalkan dengan sholat, tetapi apakah sholat kita sudah membuahkan akhlakul karimah? Mari sama-sama muhasabah untuk diri saya pribadi dan juga panjenengan semuanya. Mari sama-sama sholat kita harus berbuah akhlak yang manis, akhlak yang terpuji, dan senantiasa peduli terhadap sesama dan senantiasa menjumpai Allah dalam setiap apapun. Demikian, semoga kita senantiasa digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang semakin hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala, hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita dari Allah dan karena Allah, dan hanya kembali nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga senantiasa kita semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan daerah ini semakin daerah yang batun tayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في العالمين وبرا في رزقنا وطوبا بالموتنا ورحمة بالموتنا ومغفرة بدل الموتنا. اللهم هون علينا في شغل الموتنا ونجد من النار وعافا من الحجر. اللهم اغفرنا عنا العلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمخالفة وسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا حد خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.